Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya ta'adimi Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Abdul Aziz Wahab MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Perkenalkan, nama saya Arinda Faradela Novianti dari Prodi Perbankan Syariah semester 6. Di sini saya membuat video bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Mahfuzat Fadhailul Iman 1 dengan tema bab 1 tentang iman, bab 2 tentang Islam, bab 3 tentang ihsan, di mana ketiga tema tersebut itu terdapat ayat Al-Quran, hadis, dan juga qaul ulama. Baik, izinkan saya untuk melafalkannya terlebih dahulu. Bab 1 tentang iman. Iman dalam ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia mohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dikutip dari Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 186. Ayat yang kedua, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Artinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi. Dikutip dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Ayat yang ketiga, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Dikutip dari Al-Quran surah Al-Imran ayat 190. Iman dalam hadis. Hadis yang pertama, al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Artinya, iman adalah perkataan dan amalan, bisa bertambah dan berkurang. Diriwayatkan oleh anaknya Abdullah dalam kitab As-Sunnah halaman 1 nomor 207. Hadis yang kedua, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu dzarratan. Artinya, akan keluar dari neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan di dalam hatinya terdapat kebaikan seberat biji sawi. Hadis riwayat Muslim nomor 193. Selanjutnya ada iman dalam qaul ulama. Arkanul aqidatil islamiyah sittatu asya'a wa hiyal imanu billahi ta'ala wal imanu bi malaikatihi wal imanu bi kutubihi wal imanu bi rusulihi wal imanu bil yaumil akhiri wal imanu bil qadar, yang artinya rukun akidah Islamiyah atau rukun iman itu ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Qaul ulama yang kedua, al-imanu fil lughati tasdiqu bil qalbi wa fi syar'i al-i'tiqadi bil qalbi wal iqrari bil lisan, yang artinya iman secara bahasa tasdik, membenarkan dengan hati, sedangkan menurut istilah syar'i yaitu i'tiqad, keyakinan di dalam hati, dan ikrar dengan lisan.
Selanjutnya, bab 2 tentang Islam. Islam dalam ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan, sungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Dikutip dari Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dikutip dari Al-Quran Surah Al-Imran ayat 102. Islam dalam hadis. Lau kana Musa hayyam ma wasa'ahu illa ittiba'a. Artinya, andaikan Musa hidup saat ini, tidak ada kelonggaran baginya kecuali mengikuti syariatku. Hadis yang kedua, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Artinya, aku telah ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai nabi, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Lalu Islam dalam qaul ulama. Arkanul Islami khamsatu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya, rukun Islam itu ada 5. Membaca syahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji, dan menunaikan haji ke Baitullah. Dikutip dari Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan menerangkan dalam kitab Fathul Latif. Lalu yang kedua, qaul ulama yang kedua, Islamuna bi khamsatil arkani awaluha syahadatu wa tsani iqamu khamsi sholawati wa zakah wa shaumu wal hajju li baiti lil ilah. Yang artinya, rukun Islam itu ada 5. Membaca syahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji, dan naik haji bagi yang mampu. Dikutip dari Nadom dalam kitab Safinatun Najah. Selanjutnya bab yang ketiga tentang ihsan. Ihsan dalam ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Dikutip dari Al-Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Ayat yang kedua, innamal mu'minuna ikhwatum fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Dikutip dari Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Selanjutnya, ihsan dalam hadis. Taqwallahi wa husnal khuluq, yang artinya bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Dikutip dari hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Hadis yang kedua, innama bu'ithu liutammima sholihal akhlak, yang artinya
Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Selanjutnya, ihsan dalam kaul ulama. Kam min amali yatasawwaru bi surati amalid dunya wa yasiru bi husnin niyat min a'malil akhirah, wa kam min amali yatasawwaru bi surati amalil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyat. Yang artinya, banyak sekali amal perbuatan yang bercorak amal perbuatan duniawi, tetapi karena baiknya niat menjadi amal perbuatan akhirat. Dan banyak sekali amal perbuatan yang bercorak amal perbuatan akhirat, tetapi amal perbuatan tersebut menjadi amal perbuatan duniawi, menjadi amal perbuatan dunia karena jeleknya niat. Dikutip dari Az-Zarnuji. Sekian terima kasih dari saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya. Terima kasih sudah mensupport. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke?